Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah yang Allah selalu memberikan nikmat dan kebaikan kepada kita para hamba. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berharap kepada Allah agar kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita masih bahas rukun yang ketiga, yaitu sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Ini adalah rukun yang ketiga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang hukumnya, definisi dan hukumnya, yang para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum sa'i. Apakah dia termasuk rukun ataukah dia termasuk kewajiban saja atau dia sunat. Ini sudah kita sebutkan. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya itu adalah rukun. Baik, berikutnya bagaimana tawaf dan sa'i bagi orang yang melakukan model manasiknya dengan qiran atau tamattu'. Qiran artinya meniatkan pada haji umroh, ya, meniatkan ya umroh pada ibadah haji. Adapun tamattu', ya, mengerjakan atau melakukan umroh terlebih dahulu baru haji. Kita ulangi, qiran adalah model manasik haji dengan ya menggabungkan niat antara ibadah umroh dan haji. Demikian namanya qiran, ya, haji qiran. Adapun tamattu adalah melaksanakan umrah terlebih dahulu baru haji. Adapun model manasik haji yaitu ifrad, yaitu hanya haji saja. Nah, ini tidak masalah, ya, tidak dibahas di sini. Tawafnya jelas sekali dan sa'inya sekali. Nah, permasalahannya ketika digabungkan antara umrah dan haji, yaitu qiran yang
niatnya digabungkan sekaligus dan pelaksanaannya ini juga sekaligus, apakah mengharuskan adanya tawaf untuk umroh itu sendiri dan sa'i juga sendiri? Begitu juga nanti ya, maksudnya tawaf dan umroh untuk haji sendiri, kemudian tawaf dan sa'i untuk umroh sendiri. Nah seperti itu ya. Makanya ini dibahas. Makanya pembahasannya adalah tawaf dan sa'i bagi jemaah haji yang melakukan dengan model qiron ataupun tamattu'. Para ulama mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Pertama, pendapat yang menyatakan wajib bagi jemaah haji yang melakukan haji model qiron dan tamattu'. Qiron tadi menggabungkan niat antara ibadah haji dan umroh sekaligus. Tamattu' artinya melakukan atau ibadah yang dilakukan terlebih dahulu umroh, diselesaikan kemudian baru haji di waktunya. Nah, pendapat pertama mengatakan bagi masing-masing dari jemaah haji yang melakukan model qiron dan tamattu' itu melakukan tawaf 2 kali dan sa'i 2 kali. Maksudnya tawaf untuk haji dan tawaf untuk umroh. Kemudian sa'i untuk haji dan sa'i untuk umroh. Nah, seperti itu. Ya. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhuma. Ini juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah dan penduduk Kufah. Juga Imam Auza'i, dan ini salah satu dari beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Baik, ini pendapat yang pertama. Nah, namun pendapat yang pertama ini didhaifkan oleh sebahagian ulama, ya, pendapatnya lemah. Karena tidak ada satu riwayat pun dari Nabi SAW yang menunjukkan hal itu. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan wajib bagi masing-masing jemaah haji yang melakukan model ibadah hajinya dengan model qiron ataupun tamattu', itu tawafnya dan sa'inya masing-masing sekali. Jadi tawaf untuk haji sekaligus umroh, begitu juga sa'i untuk haji dan umroh. Ini pendapat yang dinyatakan oleh Imam Ahmad, di salah satu riwayat dari putranya Haji Abdullah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya untuk orang yang haji dengan model tamattu', maka tawafnya untuk umroh sendiri, hajinya tawafnya untuk umroh sendiri dan tawaf untuk hajinya sendiri. Sa'i untuk umrohnya sendiri, sa'i untuk hajinya sendiri, demikian. Kemudian adapun untuk orang yang melakukan haji dengan model qiron itu sa'inya sendiri, tawafnya juga sendiri. Ya, maksudnya digabungkan tawafnya dan sa'inya itu digabungkan untuk haji dan umrah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini pendapat yang dipegangi oleh Atha bin Abi Rabah, Tawus dan Hasan Al-Basri. Ini pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan zahir dari madhabnya Imam Ahmad. Wallahu ta'ala a'lam. Ini sepertinya pendapat yang kuat,
pendapat ini pendapat yang kuat, ya, yaitu umroh sendiri, ya, ketika haji tamattu, ini pendapat yang ketiga, ya. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang kuat, bahwasanya orang yang melakukan dengan model haji tamattu, nah ini haji umrohnya terlebih dahulu itu dilaksanakan, ya, dengan tawaf dan sa'i sampai selesai, kemudian nanti ketika melakukan haji dia tawaf dan sa'i juga sendiri. Adapun yang qiron, ya, yaitu orang yang melakukan haji dengan model qiron, maka dia tawaf dan sa'inya ini sekaligus untuk haji dan umroh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud serta Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu an, ia mengatakan lam yatuf an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa la ashabuhu baina Safa wal Marwa illa tawafan wahidan, itu tawaful awal. Kata Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidaklah berkeliling, yaitu sa'i antara Bukit Safa dan Marwah kecuali hanya tawaf sekali saja, itu tawaf yang pertama. Demikian. Nah, ini tentunya bagi orang yang melakukan dengan model qiron, ya. Begitu juga ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, tawafuki bil baiti wa baina as-safa wal marwah yakfiki li hajjiki wa umratiki. Ini hadisnya sahih, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, tawafmu di Ka'bah dan kelilingmu di antara Bukit Safa dan Marwah itu mencukupimu untuk haji dan umrahmu. Nah, ini tentunya adalah maksudnya haji, ya, dengan model qiron, ya. Haji dengan model qiron. Adapun tamattu, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya, ya, ini haji dan tawaf dan sa'inya itu disendirikan, karena tentunya pelaksanaan umroh itu dengan melakukan tawaf dan sa'i sampai tahallulnya. Nanti kemudian ketika pelaksanaan haji, maka nanti ada tawaf ifadah sendiri sekaligus nanti ditutup dengan sa'inya, ya, sa'inya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada permasalahan, apakah boleh mendahulukan sa'i daripada tawaf di Ka'bah? Nah, di sini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang selama ini yang kita dapatkan, ya, pelaksanaan umroh maupun haji, ya, tawaf di Ka'bah lebih dahulu untuk dilakukan ketimbang sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Bahkan dalam pembahasan kitab para ulama tentang masalah fikih haji, demikian pula umroh, maka, ya, tawaf terlebih dahulu yang dibahas, baru kemudian sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah.
Nah, permasalahannya kalau seandainya dibalik, ya sa'i lebih dahulu ketimbang tawaf di Ka'bah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan murid-murid mereka berpendapat bahwasanya siapa saja yang melakukan sa'i sebelum tawaf di Ka'bah maka ini tidak sah, ya. Sa'inya apabila dilakukan ya sebelum tawaf maka tidak sah. Maka wajib baginya untuk melakukan sa'inya. Kecuali Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan ya mengulangi tawaf dan sa'i sekaligus, demikian. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ya mengulangi sa'inya saja, ya, agar dia dilakukan setelah tawaf. Jadi kasusnya gini contohnya. Ada orang yang melakukan sa'i dulu baru tawaf. Ini gimana? Sementara urutannya adalah tawaf di Ka'bah baru sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah. Jadi ya mereka mengatakan bahwasanya ya yang seperti ini tidak sah apanya? Sa'inya. Mereka mengatakan ini tidak sah sa'inya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang cara pelaksanaan setelah tidak sah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan ulangi dari awal, ya, tawaf baru sa'i, tawaf baru sa'i. Jadi dianggap tadi itu tidak sah sama sekali semuanya, sa'i dan tawafnya. Adapun Imam Syafi'i mengatakan kalau sa'i lebih dahulu dikerjakan baru tawafnya, maka sa'inya yang batal. Paham ya? Adapun tawafnya ini tidak batal, maka setelah itu lakukan sa'i saja. Nah, begitu. Nah, sepertinya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini lebih dekat dengan kebenaran. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah boleh, ini kasus berikutnya, apakah boleh bagi orang yang mengalami haid, ini maksudnya adalah perempuan, dia mengalami haid dalam kondisi dia berihram, ya, atau dalam kondisi dia sudah melakukan tawaf. Ini sudah kita bahas ya, pembahasan ketika membahas tentang masalah tawaf, apakah boleh wanita yang haid ya itu melakukan tawaf, ini sudah kita bahas ya, agak panjang, ada banyak perbedaan ya. Nah, sekarang adalah orang yang melakukan sa'i ya, orang yang melakukan sa'i, wanita yang melakukan sa'i dalam kondisi dia haid ya, apakah boleh ataukah sah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka berbeda pendapat ya tentang hal ini. Pendapat jumhur ulama mereka mengatakan bahwasanya boleh ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mengalami haid, "If'ali ma yaf'alul hajju ghairu alla tatufi bil baiti hatta tathuri." Hadisnya sahih. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh seorang yang haji, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Nah, ini hadisnya sahih ya. Adapun sebagian ulama mereka mengatakan tidak boleh ya. Tadi dikatakan adalah ya dalam hadis itu lakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang haji kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah. Berarti yang terlarang cuma tawaf ketika haid ya. Berarti kalau begitu
ya sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah itu tidak termasuk yang dilarang, dibolehkan. Baik ya. Adapun sebahagian ulama ya mereka mengatakan bahwasanya ya tetap tidak boleh untuk melakukan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah dalam kondisi haid. Mengapa? Karena ada tambahan riwayat ya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha itu dengan tambahan seperti ini, if'ali kama yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti wala baina safa wal marwah hatta tathuri. Ya, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh seorang yang haji, hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah dan jangan juga ya berkeliling di antara Bukit Shafa dan Marwah sampai kamu suci. Baik ya. Nah, ini ada tambahan antara dan jangan pula melakukan keliling di antara Bukit Shafa dan Marwah. Nah, ini sebagian ulama mengambil tambahan ini ya dan mereka mengatakan tetap juga dilarang bagi wanita yang haid untuk melakukan ya sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah. Namun pendapat yang kuat ya bahwasanya tambahan riwayat ini yaitu tidak juga melakukan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah, ini ada tambahan yang syadz yang tidak sahih, demikian ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh ya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ya. Demikian pula dalam kitab Jami'u Ahkamin Nisa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tambahan ini ya tidaklah sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada yang menguatkan pendapat jumhur ulama, yaitu riwayat yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mengatakan idza tawafat bil baiti summa hadat qabla an tas'a baina safa wal marwati fal tas'a baina safa wal marwah. Ini ungkapan Abdullah bin Umar disebutkan dalam dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih ya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apabila seorang wanita itu tawaf di Ka'bah kemudian dia mengalami haid setelah itu, tapi sebelum dia melakukan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah, maka hendaklah dia melakukan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah. Ini menunjukkan bahwasanya ya sa'i tidaklah dipersyaratkan ya dalam kondisi suci, demikian ya. Yang demikian pula ada riwayat yang sahih dari Hasan Al-Basri, Atha bin Abi Rabah, ya Al-Hakam, Hammad dan yang lainnya dari ulama-ulama salaf. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan bahas ya hukum-hukum yang berkaitan dengan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah. Berikut ini syarat-syaratnya. Syarat keabsahan sa'i di antara Bukit Shafa dan Marwah ada beberapa. Yang pertama adalah sa'i itu dilakukan setelah tawaf yang sahih. Ini menurut jumhur ulama ya. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya tawaf itu sa'i itu harus diberlakukan setelah tawaf yang sah ya. Demikian. Ini syaratnya. Nah, sudah tadi kita sebutkan sebelumnya tentang perbedaan pendapat ya. Apakah boleh ya sa'i lebih dahulu baru tawaf? Nah, jumhur ulama berpendapat tidak sah ya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, demikian. Ya. Baik, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sa'i
diberlakukan dengan 7 putaran. Ya, 7 putaran. Tapi perlu diketahui seperti yang kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya hitungan putaran dalam sa'i adalah dari satu bukit kepada bukit berikutnya, ya. Jadi dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu satu. Dari Marwah ke Sofa itu terhitung satu lagi, demikian, ya, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi bukan ya dari Bukit Sofa ke Bukit Sofa lagi, bukan begitu cara menghitungnya, ya, tapi hitungan satu putaran adalah dari satu bukit kepada bukit ya berikutnya. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwah itu 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah 3, demikian seperti itu. Ya. Dan supaya mudah menghitungnya, kalau di Bukit Sofa pasti itu genap. Kalau di Bukit Marwah pasti itu ganjil. Nah, gitu ya, supaya mudah. Ya. Sehingga nanti kalau 7 putaran pasti nanti di mana? Di Bukit Marwah, ya. Kita ulangi, kalau di Bukit Sofa itu genap, kalau di Bukit Marwah itu ganjil, demikian. Jadi kalau ke Bukit Marwah maka itu terhitung 1 atau 3 atau 5 atau 7. Nah, begitu dia. Kalau di Bukit Sofa pasti 0 dulu, kan gitu ya. Karena dulu 0 gitu kan. Nanti kalau balik lagi ke Bukit Sofa maka pasti 2. Ya, atau 4 atau 6. Kalau 8 nambah sendiri berarti ya. Nggak ada 8 putaran ya. Baik, kemudian syarat yang ketiga. Nah, sedikit kita tambahkan ya tentang 7 putaran pada sa'i. Ya, sama seperti ketika putaran dalam tawaf, ya. Kalau ada keraguan dalam hitungannya sebelum berakhir, maka kalau ragu antara 2 dan 3 atau 3 dan 4 atau 4 dan 5, maka pilih yang paling kecil. Karena paling yang kecil itu yang yakin. Ya. Bilangan yang kecil pasti yakin. Ya, kalau ragu ini 2 atau 3, pasti yang yakin 2, yang ragu 3. Ini 3 atau 4, pasti yang yakin 3, yang ragu 4. Demikian. Demikian, ya. Kalau ragu istrinya 1 atau 2, yakin 1 baru ya, gitu. Kalau ragu istrinya 1 atau 2, yakinlah pasti istrinya 1 itu, ya. Nah, berarti yang diragukan adalah 2 gitu. Kalau gitu yang cara ngitungnya 1 lagi. Nah, gitu. Kemudian kalau mau nambah silakan berikutnya. Baik ya. Cuma tidak mungkin kalau dalam putaran ini itu ada keraguan bentuknya 1 dan 2, tapi biasanya ragunya adalah ya kalau di Bukit Sofa itu paling ragunya ini 2 atau 4 gitu dia, ya. Makanya jarang dia ketika sa'i ini orang mengalami keraguan dalam jumlah. Jarang dia. Ya. Jarang dia melakukan keraguan karena tadi mudah untuk mengingat. Kalau di Bukit Sofa pasti genap, kalau di Bukit Marwah pasti ganjil, itu lebih mudah mengingatnya, ya. Kan nggak mungkin lompat jauh ini, kan gitu. 2 atau 4, nggak mungkin masa baru 2, ini udah capek 4 ini gitu kan, ya. Apalagi tadi baru teringat, oh iya itu tadi 3 gitu kan. Ya, tapi kalaupun terjadi, tetap saja ngambil yang paling kecil, demikian ya. Mana tahu ya sambil sambil sa'i itu merem, bisa jadi. Sambil sa'i itu merem, mungkin saking capeknya gitu kan, ngantuknya. Pas pula diajak sama pembimbing umrohnya untuk apa? Untuk sa'i tengah malam. Biasanya kalau di tanah air tengah malam itu tidur kan gitu.
jam 9 tidur, nah, gitu. Sampai sana, ya Mekah itu langsung jam 12 startnya sampai subuh, nah begitu. Merem lah sambil kan, merem, apalagi capek gitu kan. Ya kalau begitu potensi lupa. Tapi kalau bersama-sama biasanya tidak lupa. Yang jelas kalau terjadi keraguan terjadi keraguan pada bilangannya antara yang kecil dengan yang besar, maka pilih yang kecil karena itu yang yakin, wallahu taala alam. Baik, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga memulai dari Bukit Sofa. Enggak boleh dimulai dari Bukit Marwah. Ya. Mulainya dari Bukit Sofa, demikian. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang memulai dari Bukit Marwah, maka putaran itu nggak dianggap. Ya, kalau dia mulai dari Bukit Sofa, dari Bukit Marwah, maka nggak dianggap. Begitu nanti sampai dia Bukit Sofa, itulah satu dari bukit. Kalau dia mulai dari Bukit Marwah ke Sofa dihitung satu, itu nggak dianggap, paham ya? Terus gimana? Ya setelah dia sampai di Bukit Sofa, berarti itu terhitung 0. Nah, dari situ dia mulai, ya startnya. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani dan berakhir di Bukit Marwah. Nggak boleh berakhirnya di Bukit Sofa. Tapi kalau contohnya ada seseorang, dia sudah berakhir di Bukit Marwah, sudah 7 di Bukit Marwah. Cuma dia pingin bergerak saja dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, ya bukan maksud untuk sa'i karena sa'i sudah selesai, dia bergerak saja. Mungkin dia ingin menemui ya temannya atau mencari orang di Bukit Sofa, maka itu tidak mengapa. Atau dia ingin cari jalan keluar supaya lebih dekat, ya tapi dia lewat jalur Bukit Sofa dan Marwah, ya dari Marwah ke Sofa. Tapi ingat dia sudah selesai, ya 7 putaran di bukit, berakhir di Bukit Marwah. Lalu dia bergerak setelah itu dari Bukit Marwah ke Sofa. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Yang penting tidak boleh dia niatkan itu adalah 1 putaran lagi. Dia hanya bergerak saja, mungkin tujuannya mencari orang atau dia ingin keluar, ya dari ada tempat keluar di Bukit Sofa, ya dari Bukit Sofa ada tempat keluar, demikian ya lebih dekat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang terakhir, ya syarat yang terakhir yang keempat adalah melakukan sa'i itu di tempat sa'i, ya melakukan sa'i di tempat sa'i, yaitu jalan yang memanjang antara Bukit Sofa dan Marwah. Jalan yang memanjang di antara Bukit Sofa dan Marwah. Mungkin ada yang bertanya, loh Ustadz, itu ada di lantai 3 dan 4, itu juga untuk orang yang dorong atau untuk orang yang di atasnya, ya itu dia melakukan melakukannya di atas. Apakah itu sah? Maka kita katakan, ya itu sah. Kenapa? Karena dia menjalani jalan itu adalah jalan yang sesungguhnya di atasnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, walaupun dia mungkin tidak menyatu, ya, tapi dia sesungguhnya menjalani Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Cuma posisinya lebih di atas. Demikian. Tapi pun kalau ragu, wallahu taala alam, ya silahkan saja. Tapi setahu saya, ya agak sulit dia kalau kita bawa bawa kursi roda sendiri. Untuk contohnya ada yang sakit, ya atau tidak mampu berjalan, lalu kita dorong, itu kita mendorongnya di antara Bukit Sofa dan Marwah yang biasa dilakukan oleh orang yang berjalan kaki. Kalau untuk kereta sorong atau kursi roda itu ada
ada posisi agak ke tengah sedikit ya, posisi ke tengah itu untuk jalur orang yang naik kursi roda ya, demikian. Dan bagi orang yang naik kursi roda itu milik sendiri atau milik hotel, yang semenjak awal memang tawafnya juga didorong oleh pihak keluarganya, setahu saya tidak boleh masuk di situ. Nah, sehingga dia harus naik ke ke lantai ketiga atau boleh keempat, silakan untuk melakukan sa'inya demikian. Tapi di atas dia. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ya, sesungguhnya putaran di lantai 3 dan 4 itu sesungguhnya dia tepatnya di atas bukitnya ya. Jadi seolah-olah dianggap dia melakukan tawaf itu di atasnya. Sama seperti kalau kita contohnya sholat di masjid, ada lantai 1 dan lantai 2 ya. Maka dia seperti sholat di dalam masjid, hanya saja memang ya tidaklah dikatakan dia di saf yang pertama. Kalau yang di atas saf yang pertama tetap dia yang di belakang imam langsung demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, barangkali ya ini yang bisa kita sampaikan ya. Jadi pembahasan kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan menyebutkan ya syarat-syarat sa'inya yang 4 ya. Nah, syarat ini sesungguhnya ya berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik ya ibadah haji atau umroh kalian dariku. Hadisnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Demikian. Baik, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sunnah sa'i. Pada pertemuan yang akan datang kita akan ya melakukan atau menyebutkan tentang sunnah sa'i. Ya, kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan. Yang di masing-masing di bukit di bukit itu ya, sebagaimana ya yang diajarkan ya, maka sa'i ya itu di setiap bukit ya, di setiap bukit itu ya melakukan tindakan berhenti, kemudian menghadap ke arah kiblat. Kalau di Bukit Sofa itu bisa kelihatan Ka'bahnya, kalau di Bukit Marwah nggak bisa karena terhalang sama dinding, demikian ya. Kemudian membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir, kemudian baru berdoa. Itu dibaca 3 kali ya. Kemudian dibaca, setelah baca itu tahlil, kemudian doa, kemudian tahlil, doa, zikir, doa 3 kali demikian. Jadi di Bukit Sofa, di Bukit Marwah juga seperti itu ya. Di Bukit Marwah juga lakukan seperti itu. Nanti insyaallah taala kita akan bahas ya di pembahasan sunnah sa'i ya insyaallah. Tapi kalau ditinggalkan boleh tidak hal itu, maka tidak mengapa karena itu sunat saja hukumnya ya. Makanya kita lihat ada sebagian orang yang muter aja gitu kan, muter, sa'i itu muter, nggak berhenti dia. Tapi sayang, ya, sayang. Kenapa? Karena itu sunnahnya, ya. Ketika sampai di bukit, masing-masing bukit itu berdiri menghadap kiblat. Kemudian apa? Ketika naik naik setiap bukit itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca doa la ilaha illallah, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Baru setelah itu doa, baru zikir lagi, doa lagi, zikir lagi, doa lagi. Ya masing-masing 3 kali. Di Bukit Marwah juga gitu, di Bukit Sofa balik lagi gitu, seperti itu. Ya, sayang kalau diabaikan. Kenapa?
ini makbul doa, tempat yang makbul doa. Nah, gitu dia. Sayang dia untuk ditinggalkan, ya. Tapi jangan lama-lama, ya. Jangan lama-lama. Doanya jangan terlalu panjang. Kenapa? Karena kalau terlalu lama nanti akan membuat macet. Biasanya polisi-polisi, para petugas, ya, yang di situ biasanya akan ya memberikan instruksi kepada para jemaah, ya, umroh atau haji tersebut untuk bergerak cepat. Kenapa? Karena berhentinya mereka terlalu lama ini akan membuat macetnya putaran di gunung itu, di bukit itu, demikian. Makanya cepat saja dan jangan di tempat orang yang sedang memutar, tapi ambil pilih, ya, lebih dekat ke arah gunung bukitnya, ada batuan bukitnya yang berpagar itu, agak ke ujung sedikit atau ujung belakang atau pangkal depan, seperti itu. Pilih di situ. Nah, kalau di Bukit Sofa di situ, Bukit Marwah juga bisa, ya, demikian. Agak mepet sedikit, masih bisa insya Allah. Demikian, ya. Yang agak sering crowded itu adalah di Bukit Marwah biasanya. Ya, kalau di Bukit Sofa insya Allah, ya, di pangkal depan, bagian depan itu masih kosong, belakang juga masih bisa insya Allah, ya. Tapi kalau di Bukit Marwah agak penuh dia, karena masalahnya sebahagian orang yang sudah selesai dia sa'i, dia masih duduk-duduk di situ, masih dia kadang ada ibadah sholat di situ, padahal nggak ada syariatnya. Habis melakukan sa'i itu ada sholat di situ, nggak ada. Tapi nggak tahulah mereka yang melakukan atau ada keyakinan mungkin dari guru-gurunya, mungkin dari ustadz-ustadznya, pembimbingnya melakukan hal itu, ya. Terkadang sambil istirahat, ya, mereka selonjoran. Nah, seperti itu. Di situ mereka nunggunya. Nah, itu yang terkadang membuat macet, ya, kalau di Bukit Marwah. Demikian, ya. Oleh karenanya kalau di Bukit Marwah sebaiknya jangan terlalu panjang-panjang doanya, ya. Ambil saja doanya nggak masalah, tapi pilih yang pendek, demikian, ya. Tetap seperti itu, berdiri setiap bukit ini, ya, berdiri setiap bukit, ya. Ketika sampai di bukit itu cari posisi yang aman, yang tidak banyak dilewati orang, ya, walaupun harus mepet dinding. Kemudian, ya, berdiri menghadap kiblat, kemudian baca, ya, tadi tahlil yang panjang tadi, kemudian baru doa. Ulangi lagi zikirnya, doa. Ulang lagi zikirnya, doa. Nah, seperti itu. Jadi zikir terus doa, zikir doa, zikir doa, begitu. Itu sunnahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain mau bertanya? Ya. Menurut pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, tidak ada. Cuma jangan terlalu panjang, ya. Jangan terlalu panjang. Walaupun, ya, tidak ada syarat dia harus mualah. Mualah itu berkelanjutan, ya. Tadi sudah kita sebutkan dalam syarat sa'i tidak disebutkan mualah. Mualah itu berkelanjutan. Beda sama kalau pembahasan di tawaf itu ada penyebutan mualah, yaitu berkelanjutan. Demikian, ya. Kalau dalam sa'i tidak ada syarat mualah, tidak ada syarat harus berkelanjutan, sehingga kalaupun capek, ya, maka tidak mengapa untuk istirahat dulu, duduk, demikian, ya. Tarik nafas, ya, yang penting jangan ditarik nyawanya, ya. Oh, ditinggalkan tempat itu. Wallahu ta'ala alam, karena tidak ada syaratnya, ya, tidak ada syarat untuk berkelanjutan, maka wallahu ta'ala alam ini tidak mengapa, ya. Yang penting dia tidak melakukan apa? Tidak melakukan ya,
hal-hal yang dilarang dalam kondisi ihram, karena bisa jadi dia adalah sedang ihram, belum selesai ihramnya, demikian. Tapi sesungguhnya masih ada solusi. Solusinya adalah dia berhenti sejenak di situ, ya, atau berhenti agak panjang lama juga di situ, tidak masalah, sampai nanti dia betul-betul pulih, ya. Insya Allah di tempat sa'i itu ada air zam-zam, ya, air zam-zam, ya. Dia keran tapi isinya zam-zam, insya Allah, ya. Yang ada di situ adalah zam-zam, demikian, ya. Kalau cuma 5 saja, sisa 2 insya Allah lebih dekat itu kan, tinggal dikit lagi. Atau dia bisa mungkin minta tolong sama petugas yang bawa kursi roda, ya dibayarlah. Tapi nego harga, kenapa? Tinggal 2 putaran lagi, dikit lagi kan gitu ya. Daripada nanti dia pulang ke hotel jauh, balik situ jauh lagi kan, seperti itu. Kalau seandainya tadi ditanyakan gimana kalau sudah putaran kelima capek, balik ke hotel nanti nyambungnya setelah esoknya, besoknya gitu ya, atau nanti mungkin setelah pulih kembali, mungkin kalau malam yang tertunda nanti besok paginya gitu ya. Apakah boleh? Wallahu a'lam, saya condong boleh, karena tidak ada syarat mualah. Mualah itu tadi berkelanjutan, ya. Cuma sayang biasanya kalau sudah tinggal dikit lagi supaya santai dan bisa tahallul, ya selesaikan. Mending duduk aja di situ dulu, ya. Atau bayar petugas yang pegang kursi roda, ya, untuk menyelesaikan 2 putaran sisanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Apa hukum bagi wanita safar, haji ataupun umroh tanpa mahram? Bismillah, untuk wanita yang safar, haji maupun umroh, ya, maka di sini butuh dirinci, ya. Untuk safar haji, untuk safar haji, maka jumhur ulama untuk safar haji yang perdana, ya, haji yang fardu, ya, haji fardu namanya, haji perdana. Maka para ulama mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, demikian, ya. Haram. Kenapa? Karena kewajiban bagi wanita ketika bersafar, ya, itu harus pakai mahram, ya. Nabi SAW pernah bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Kata Nabi SAW, janganlah ada seorang laki-laki yang berduaan dengan atau bersepi-sepi dengan perempuan kecuali bersama wanita itu ada mahramnya, dan janganlah seorang wanita bersafar tanpa mahram. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri, dia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan keluar untuk haji, sementara aku, ya, tertulis ditetapkan untuk ikut perang ini dan perang itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya, intalik fahujja ma'a imratik, bergegaslah, beranjaklah, berhajilah bersama istrimu, demikian. Dibatalkan oleh Nabi SAW untuk perangnya,
dan diperintahkan dia untuk menemani istrinya, demikian ya. Nah, dari sini menunjukkan tidak boleh perempuan itu berhaji tanpa mahram, karena itu safar tanpa mahram, berhaji, berangkat haji ya, bersafar untuk haji tanpa mahram, demikian. Ini jumhur ulama. Adapun dalam mazhab Syafi'i ya, untuk haji yang perdana yang itu merupakan haji fardu, haji yang wajib, maka kata mereka tidak mengapa dengan syarat aman, dengan syarat aman ya, tidak mengapa dengan syarat aman atau ada wanita-wanita yang dipercaya bagus agamanya bersama dengannya, demikian, maka tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena mereka berpendapat, atau pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau, mereka berpendapat bahwasanya haji perdana atau haji wajib itu adalah rukun, sementara kewajiban pakai mahram itu hanya kewajiban biasa. Nah begitu, maka didahulukan yang rukun ketimbang yang kewajiban yang di bawahnya. Nah seperti itu. Ini ya diantara pendalilannya, maka tidak mengapa. Namun berbeda halnya hukumnya apabila haji yang kedua atau ketiga yang hukumnya sunat. Jadi haji itu bisa sunat hukumnya, yaitu haji kedua, ketiga dan seterusnya. Itu sama seperti kalau contohnya kita sudah sholat ya fardu, kemudian kita mau sholat lagi karena menemani ya seseorang yang belum sholat untuk berjamaah. Contohnya ya sudah sholat subuh lalu pulang ke rumah untuk mengimami istri sholat subuh, boleh juga, nggak apa-apa. Ya, itu sunat bagi kita. Maka sama seperti itu, mengulangi haji yang kedua, ketiga itu sunat. Maka yang seperti ini wajib bagi wanita untuk pakai mahram. Sepakat para ulama ya. Demikian. Adapun umroh ya juga ada perbedaan pendapat ya. Kalau umroh demikian. Namun perlu diketahui bahwasanya perbedaan pendapat ini pun sama kayak tadi juga, karena bagi orang yang berpendapat umroh itu wajib, maka dia lebih didahulukan ya umroh itu. Bagi berpendapat wajib umrohnya ya, maka dia lebih didahulukan daripada kewajiban pakai mahram, tapi dengan syarat aman, demikian. Tapi perlu diketahui ya, sekarang muncul ulama pendapat-pendapat di pendapat-pendapat mutaakhirin, yaitu ulama-ulama belakangan yang terlalu membuka lebar-lebar keran ini dengan alasan kalau aman, kalau ada bersamanya perempuan-perempuan atau laki-laki, nah begitu. Yang penting aman, dengan syarat aman saja maka itu dibolehkan. Padahal dahulu ya perbedaan pendapat itu terjadi hanya pada safar haji perdana ya, jumhur dengan ulama mazhab Syafi'i. Tapi belakangan ini diperlebar lagi, kalau aman maka tidak mengapa, safar tanpa mahram, maka kita katakan ini terlalu bermudah-mudah ya. Yang pernyataan saya ini pun bukan pernyataan yang tidak ada ulamanya. Ada yang ulama mengatakan bahwasanya ini untuk mutaakhirin ini terlalu bermudah-mudah, demikian. Yang jelas kembali kepada dalil ya, kembali kepada dalil bahwasanya tidak boleh wanita itu bersafar tanpa mahram, demikian. Nah, kecuali dalam mazhab Syafi'i kalau safar haji perdana. Safar haji perdana tak ada mahram pun tidak mengapa. Kenapa? Haji perdana rukun. Nah gitu dia, begitu mazhab Syafi'i. Oke lah kalau kita pakai pendapat ini, berarti kalau selain itu nggak masuk ya. Mau dia umroh yang berpendapat wajib pun nggak masuk, atau haji yang kedua, ketiga, atau safar-safar yang lainnya, apalagi safar yang lainnya gitu ya. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya. Ya travelnya lah. Tapi bukan travel yang benda mati ya, tapi orang-orangnya yang gitu. Iya, yang pokoknya yang terinilah, yang punya travelnya. Terus gimana dengan contohnya pembimbingnya? Kalau pembimbingnya kadang nggak tahu menahu kan, pembimbingnya. Bukan saya membelai pembimbing ya, karena mungkin Ustaz karena pembimbing, nggak juga. Karena kita kadang nggak tahu ini siapa aja jamaahnya, paham ya? Jujur kita katakan. Kecuali kalau dia yang punya travel, ustadz pembimbingnya dia yang punya travel, tentu dia tahu kan gitu. Ya, tentu dia yang tahu. Tapi kalau yang pembimbing catutan, gitu ya, yang diambil itu nggak tahu-tahu jamaahnya ini bawa apa, dia bawa mahram atau tidak bawa mahram, itu kita nggak tahu. Ya. Nah seperti itu. Jadi ya nggak bisa dipersalahkan ustadz tersebut. Cuma yang ada memang mengingatkan siapa? Owner dari travel itu, ya seperti itu. Tapi memang agak sulitnya nanti kalau seandainya dia berdalih kan ada pendapat yang lain, itu agak repot. Makanya ini kita bahas juga. Kemarin, bahkan sebelumnya di Lajnah Asatidzah kita bahas ya tentang hal seperti ini. Ya gimana tentang travel seperti ini kalau yang memberlakukan ya jemaah wanita itu dibolehkan tanpa mahram. Maka kita berlapang dada. Jadi kita diantara kesimpulan dari musyawarah tersebut ya kita berlapang dada untuk perbedaan pendapat seperti itu. Kalau seandainya ada ustadz yang berpendapat bahwasanya saya berpendapat boleh ustadz, mungkin karena dia punya travel atau dia mungkin pembimbing ya di travel tersebut, ya dia bilang boleh, saya berpendapat boleh karena ada pendapat fatwa ulama begini dan begitu ya, maka ya sudah lapang dada sajalah gitu ya. Kita ya nggak ada mengingkari, karena dalam urusan perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi ya kita itu lapang dada. Nah gitu dia. Nah cuma kalau kita sendiri ya kita kalau ditanya ya nggak boleh gitu. Terus ya nggak boleh, tetap itulah. Terus nanti kalau seandainya mendapati kasus di mana ketika ternyata ada jamaah yang dibimbingnya itu seorang wanita tanpa mahram, terus gimana? Ya dia kan nggak tahu, tahunya dalam kondisi sudah seperti itu, ya nggak bisa dipersalahkan dia kan gitu. Walaupun tadinya berpegang dia tetap tidak boleh, walaupun ada urusan lainnya mengatakan boleh. Nah begitu. Nah kita memang berlapang dada, ya seperti itu. Jadi kesimpulannya berlapang dada dengan perbedaan pendapat, ya di dalam masalah-masalah yang mu'tabar. Nah gitu dia. Kalau saya termasuk yang berpendapat tidak boleh. Jadi kalau ada yang nanya sama saya tetap nggak boleh kayak tadi, nggak boleh gitu. Kalau boleh itu pun itu dalam haji perdana, wanita yang haji perdana. Karena itu masuk akal juga pendapat Imam Syafi'i. Tapi tetap saja kalau saya pribadi tetap tidak boleh gitu. Saya pribadi condong. Kalau saya ditanya jawabnya tetap nggak boleh. Kenapa? Itu harus lebih karena syarat ya di antara syarat istitoah namanya, syarat kemampuan seorang wanita itu ya ketika terpenuhi semua syarat-syaratnya ya adalah dia berangkat dengan mahramnya. Nah gitu dia. Nggak ada mahramnya berarti gugur syarat kemampuannya, berarti dia tak mampu gitu dia. Demikian. Kalau dia paksakan sah tapi bisa jadi berdosa. Nah gitu. Hah? Gimana?
Yang nanggung itu nanti di sisi Allah adalah siapa? Muftinya, orang yang berfatwa itu. Ya. Jadi orang yang berfatwa dia menanggung fatwanya dan orang-orang yang mengambil fatwa itu, gitu. Yang berat sih ya. Jadi kalau orang awam tersebut gimana, gitu kan? Ya namanya orang awam dia sudah melakukan apa? Sudah melakukan kewajibannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu tatkala kalian tidak tahu, kan gitu. Dia tanya, boleh, ada pendapat ulama mengatakan begini, boleh. Ya, aman kan sama dia kan? Nanti si apanya? Si orang awamnya tadi yang tidak tahu, ya dia kan ngikutin fatwa itu. Gitu. Terus gimana? Ternyata salah di sisi Allah. Ya nanti orang yang berfatwa itu yang akan ditanyain sama Allah. Gitu. Siapanya? Ya kalau dia ustadz, kalau dia owner, gitulah. Gitu Pak. Masih apa? Kurang apa? Kurang terima. Ya itulah dia memang. Jadi memang agak gitu. Tapi bukan berarti ini ternyata apa namanya kenapa Ustadz nggak buka travel ya, nggak gitu, bukan. Ya. Capek juga nanti ngurusin travel nanti ya. Ya. Mungkin belum waktunya atau belum cocok lah gitu. Yang jelas saat ini belum ada minat mau buka travel. Ya. Nggak buka travel pun diminta-minta mau berangkat ya. Ya. Mau jangan-jangan nanti bisa tiap bulan berangkat jadinya kayak punya travel sendiri jadinya. Baik ya. Tapi yang jelas memang lapang dada lah, itu lebih bagus yang lapang dada dalam masalah tersebut ya. Ya. Seperti itu. Karena itu ada perbedaan pendapat dalam masalah itu. Kalau saya tadi begitu Pak pendapatnya ya. Tapi ingat ya, tadi saya katakan ingat. Loh Ustadz kok mungkin nanti ada kan ketika berangkat sama apa? Sama anak. Sama Ustadz Abu Adiallah berangkat iya. Terus nyeletuk, Ustadz itu Bu Fulan itu berangkat sendiri. Nah, jangan pula dipersalahkan kitanya. Kenapa? Kita taunya belakangan gitu. Itu pun nggak ada kewajiban bagi kita untuk mengilzam. Namanya fatwa. Ilzam itu apa? Maksa. Nggak bisa kita paksa. Namanya fatwa itu nggak bisa maksa. Ya. Jadi kalau fatwa itu nggak bisa maksa. Yang bisa memaksa adalah namanya qadha. Qadha itu keputusan hakim. Nah, itu baru dia dipaksa. Itu memaksa sifatnya dia. Dia mengikat. Nah, tapi kalau dia qadha, kalau dia fatwa itu nggak mengikat dia. Ya kalau diikuti monggo silakan, kalau tidak ya terserah. Itu yang jelas kalau nanti orang yang bertanya itu mau cari yang mudah-mudah, nanti dia jatuh kepada dosa tatabbu' rukhas, cari-cari yang mudah. Nah, begitu. Akhirnya keluarga milih yang mana? Orang tua berangkat tanpa mahram, gitu. Haji atau umroh? Umroh ya. Ya pertama kita tetap ya edukasi, maksudnya kita sampaikan kalau ada perbedaan pendapat pun kita sampaikan. Kalau seandainya sudah tahu juga gitu, ya gimana lagi orang memang seperti itu, ya kita berlapang dada juga lah, ya. Nah tergantung kalau mereka itu bermudah-mudah, dikhawatirkan jatuh kepada tadi tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas itu minaz zindiq, ya minaz zanadiq, yaitu apa? Min zanadiq, yaitu bentuk dia kemunafikan, cari-cari yang mudah dalam fatwa. Nah gitu.
Itu. Tapi kalau mereka sebenarnya nggak ada muatan ke sana, yang ada itu dilihat ya mau ibadah, ini yang mudah bagi mereka, lalu mereka milih tetap berangkat, ya sudah apalagi. Gitu. Apalagi gimana lagi? Kalau mereka belum tahu pendapat-pendapat yang lain, maka kita sodorkan satu pendapat aja memang sih. Ya. Kecondongan kita apa? Ya kalau contohnya mudah, tidak mengapa, ya monggo silahkan. Yang jelas setiap orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dipilihnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa saja yang kamu tak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi akan ditanyain, dimintai pertanggungjawaban, bertanggung jawab terhadap pilihan. Ya, kalau milihnya atas dasar ilmu aman, tanpa ilmu bahaya, gitu dia, bahaya ya. Kalau atas dasar tadi, ya pokoknya bertanggung jawab lah terhadap apa yang dipilih kita itu. Nah, kalau mau aman dengan ilmu, nah gitu dia. Kalau orang lain milih, kita nggak bisa maksa juga kan, walaupun itu keluarga kita. Nah, cuma kalau ketika itu masalah yang para ulama ada berbeda pendapat. Ya, dan itu perbedaan pendapat intoleransi, kita lapang dada saja, ya sudahlah gitu. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang tidak bisa ditoleransi, baru kita agak keras di sana, gitu. Nah, gitu ya. Pada umumnya tentang halal dan haram dan masalah yang prinsip, nah gitu. Berlapang dada dengan berlepas diri. Ya kalau berlapang dada, kemudian dia berlepas diri lagi itu memang dia. Pokoknya dia berlapang dada dulu ya kan. Oh, ada ulama yang berpendapat begitu dan itu permasalahan yang mu'tabar itu diakui. Ya udah habis itu ya lepas diri gitu. Cari aman. Ya kalau contoh tadi kan ketika ditanya. Jadi maksudnya begini. Bentuk lapang dada, apakah mengharuskan kita melepaskan diri kita? Jawabannya, ya kita melepaskan diri dari sesuatu yang kita anggap dosa, walaupun bagi orang lain itu tidak dianggap sebuah dosa, gitu loh, paham ya? Kita tidak terlibat di situnya. Maksudnya bukan melazimkan begini. Contoh ya. Ada seorang pembimbing, ketika dia membimbing, dia orang seperti contohnya saya berpendapat bahwasanya wanita itu berangkat tidak boleh tanpa mahram. Rupanya ada apa? Ada perempuan di bawah bimbingan kita yang ikut umroh tanpa mahram. Dia berpendapat bahwasanya itu boleh karena aman menurut dia, kan begitu. Bukan bentuknya berlapang dada, berlepas diri, ku tinggal, ya bukan gitu. Nggak begitu. Berlapang dada ya menghargai sikap dia, gitu. Paham ya? Yang kalau yang tuntutannya adalah berlapang dada dan berlepas diri dari dosa tersebut adalah nggak bantuin dia untuk contohnya gini ya. Yang seperti ini yang kontradiktif gitu contohnya. Contohnya ada orang yang dia berpendapat wanita berangkat safar tanpa mahram adalah dosa. Gitu ya, walaupun umroh perdana sudah. Kemudian dikarenakan dia tahu bahwasanya kalau dia dapat menginformasikan untuk bisa merekomendasikan ya seseorang bisa ikut umroh di satu travel, dia dapat fee gitu kan. Ternyata seorang perempuan
nggak pakai mahram, atau ada perempuan, bahkan perempuan yang lain, mungkin anaknya, ya kan, 2 orang perempuan bersama ibunya 3, kalau kali 2 juta berapa tuh? Atau katakan 3 juta, wah mantep nih, 3 orang 9 juta. Nah dia tadinya berpendapat adalah nggak boleh, tapi karena tergiur dengan 9 juta, ya kan, dibantuin. Nah di sana saja kok berangkatnya, dapat cair 9 juta. Nah itu kontradiktif namanya, paham kan? Mestinya dia jangan bantuin. Beda halnya dengan seorang pembimbing, dia tidak berpendapat begitu. Ketika ditanya pun tetap tidak boleh. Ternyata dia ya, bersama dia ada orang yang berangkat tanpa mahram. Maka di sini bukan masuknya wanita tersebut untuk untuk berangkat umroh tanpa mahram itu atas desakan dorongan dia atau andil dia, nggak ada andil dia, ya. Maka nggak ada dosa lah di sini dia. Bukan lantas kalau gitu lepas sana Ustaz, nggak gitu namanya, paham ya? Malah bisa jadi dengan kehadirannya, terus membersamainya, lalu memberikan masukan-masukan, kedepannya dia akan memperbaiki diri. Kapan dia masuk kan gitu kan? Kapan dia bisa memberikan masukan kepada wanita tersebut untuk dia tidak bermudah-mudah bersafar tanpa mahram gitu loh, paham ya? 2 hal yang dia beda, paham ya? Bisa dipahami nih. Itu maksud tadi Pak ya, bisa bedakan antara lapang dada dan berlepas diri tadi kan gitu ya. Sekalian lepas baju Pak gitu. Nah, itu harus dibedakan gitu dia. Coba setelah dia tahu ketika hendak berangkat ini, terus bilang, saya nggak mau katanya. Itu kacau balau, mudarat besar itu. Aduh Ustaz ini gimana? Nggak hikmah malah kalau seandainya. Kenapa Ustaz malah memundurkan ini? Kata siapa? Kata sang Ustaz, ini orang berangkat tanpa mahram, saya nggak mau katanya. Akhirnya nggak berangkat dia, jemaah tadi nggak ada pembimbingnya. Gawat itu, mudarat besar. Gimana mudarat besarnya? Itu sekali berangkat 6 juta bung, 6 juta riung itu tiketnya. Di sana lagi nanti untuk tiket pulang pergi dan seterusnya, nanti juga untuk fasilitas sang Ustaz tadi. Nggak ada berangkat, ini butuh bimbingan nanti di perjalanan gimana. Itu nggak hikmah. Akhirnya kesal nanti siapa? Iya, semuanya kesal. Ini Ustaz gimana gitu kan? Nggak mempertimbangkan masalah dan mudarat, itu salah. Padahal keberangkatan wanita tanpa mahram tersebut bukan atas dorongan dan andil dia. Nggak ada andil Ustaz tersebut. Ngapain pula dia merasa bersalah dengan cara meninggalkan itu? Itu sebuah kesalahan dan kebodohan. Dampak besar itu. Gitu. Nggak begitu caranya. Malah ketika dia mungkin dia hadir, bahkan diketahui mungkin ownernya, iya Ustaz ini berpendapat dengan demikian, bahwasanya perempuan itu nggak boleh berangkat tanpa mahram. Ada pula yang berangkat tanpa mahram. Nah si ownernya merasa bersalah dia kan gitu kan, malah kan mudah untuk dinasihati kan gitu. Terus si ibu tadi mungkin ketika nanti kajian mungkin disampaikan ya tentang masalah tersebut, akhirnya nanti dia dapat edukasi. Nah gitu, oh saat ini berarti dia, terus gimana kalau ditanya? Lain kali ibu kan nggak tahu gitu. Pun kalau seandainya tahu kan itu atas dasar pendapat sebelumnya. Nah gitu. Begitulah cara memang mengalihkan dari satu pendapat yang lain dengan menyebutkan pendalilan namanya. Bukan dengan meninggalkan dan meninggal akhirnya. Ya, nggak begitu, itu kurang hikmah. Wallahu taala a'lam. Baik, cukup kira-kira. Mana orangnya? Oh ya. Di luar. Mana? Ya. Safar berarti ini. Ya. Boleh nggak seseorang dia
boleh nggak seseorang yang safar ketika dia karena aktivitas yang padat ya, jadwal yang padat di hari Jumat ya, karena pekerjaan safar dalam kondisi bekerja, menggabungkan antara Jumat dengan asar, ya memang para ulama berbeda pendapat. Sang penanya mengatakan tadi apa? Saya berpendapat tidak boleh. Ya, gimana? Boleh nggak kalau seandainya saya ganti zuhur walaupun sholatnya sholat Jumat? Jawabannya memang begitulah. Karena memang sholat Jumat tidak wajib bagi siapa? Orang yang safar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni kalau tidak salah ini ya, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang hasan ini ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa 'alaihi al-jum'atu yaumal jum'ati illa maridun aw musafirun aw imra'atun aw sabiyun aw mamlukun. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya salat Jumat di hari Jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang safar, wanita, anak-anak dan budak hamba sahaya. Ini hadis ini disebutkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ya. Riwayat Daruqutni demikian. Baik. Berarti orang yang safar tidak wajib Jumat. Karena di hari Jumat dia tidak wajib Jumat dan dia ingin menjamak salat, menggabungkan dua salat antara zuhur dan asar tapi di hari Jumat, maka boleh bagi dia untuk melakukan itu walaupun imamnya niatnya salat Jumat karena memang setempat demikian. Boleh. Dan itulah yang saat ini ana yakini memang seperti itu. Ya, ketika untuk memudahkan menggabungkan sholat Jumat dengan asar, maka disiasati dengan mengganti niat sholat Jumat dengan sholat zuhur demikian. Jadi sholat Jumatnya karena tidak wajib bagi orang safar diganti dengan niat sholat zuhur, kemudian digabungkan setelah sholat itu 2 rakaat bersama dengan imam, yaitu baru kemudian sholat asar. Demikian ya, begitu ya. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Cukup. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.